Halo semuanya, selamat datang kembali di Prisaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen Dasar Apologetika, di mana di dalam segmen ini kita membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan kritis seputar dengan iman kekristenan kita. Dan di episode kali ini, kita membahas mengenai apakah konsep Trimurti dalam agama Hindu itu sama dengan konsep Trinitas di dalam agama Kristen. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So, langsung kita bahas. Seperti yang kita tahu, Trinitas dalam Kristen itu adalah 3 buah pribadi, yaitu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang memiliki satu kesatuan esensi. Nah, di dalam agama Hindu, ada juga dikenal konsep Trimurti. Nah, ini kan depannya sama-sama Tri. Apakah artinya mungkin konsepnya kurang lebih sama? Dan juga, Hindu kan merupakan agama tertua di dunia. Apakah artinya jangan-jangan Trinitas itu mengkopi dari Trimurti? Kalian semua mungkin kurang lebih sudah paham mengenai Trinitas. Oleh karena itu, mari kita bahas sedikit mengenai apakah itu Trimurti. Trimurti memiliki akar kata Tri yang berarti 3 dan Murti yang artinya adalah gambar atau representasi. Jadi Trimurti memiliki arti 3 representasi dewa, yang biasanya terdiri dari Brahma, Wisnu, dan Siwa. Setiap dewa ini memiliki tugasnya tersendiri untuk menjaga keseimbangan dunia. Kata Trimurti itu sendiri pertama kali ditemukan dalam puisi yang berjudul Birth of the War God, atau Kelahiran Dewa Perang, yang ditulis sekitar abad ke-4 sampai ke-5 sebelum Masehi. Namun, baru di abad ke-3 sebelum Masehi lah, melalui kitab Puranas, setiap anggota Trimurti ditetapkan dan diberikan tugas masing-masing yang spesifik dalam memelihara alam semesta. Mari kita pelajari juga mengenai Brahma, Wisnu, dan Siwa. Apakah ketiga dewa ini memiliki karakteristik yang sama dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Mari kita mulai dengan Brahma. Brahma memiliki peranan dalam menciptakan dan sumber pemberi kehidupan. Ia juga identik dengan pengetahuan serta sumber pengetahuan. By the way, Brahma ini berbeda ya sama Brahman. Brahman atau yang dikenal sebagai Sang Hyang Widi adalah suatu kekuatan yang absolut dan berada di atas segala-galanya. Lalu, bagaimana dengan Wisnu? Wisnu memiliki peranan untuk menjaga dan juga memelihara dunia ini. Wisnu adalah dewa minor dalam permulaan Hindu. Bahkan sampai sekarang, inkarnasinya, yaitu Dewa Rama dan Dewa Krishna, itu lebih disembah daripada dirinya. Beberapa orang Hindu mengklaim bahwa Buddha adalah salah satu inkarnasi dari Wisnu. Tapi hal ini ditolak oleh orang Buddha yang percaya bahwa Buddha adalah manusia yang mendapat pencerahan. Wisnu juga melambangkan kerajaan dan kekuatan militer. Yang terakhir adalah Siwa, atau yang dikenal sebagai dewa penghancur ataupun dewa pelebur. Dikisahkan bahwa dia dan Wisnu seringkali bersaing untuk mendapatkan gelar dewa tertinggi. Siwa memiliki karakter yang mudah marah, dan kehancuran yang ia bawa itu datang dari rasa ingin melihat dunia yang baru dan lebih murni. Jadi, ketiga dewa ini, Brahma, Wisnu, dan juga Siwa, adalah representasi daripada Brahma yang bertugas untuk mengendalikan alam semesta berdasarkan setiap peranan yang mereka miliki. Setiap dewa dalam Trimurti memiliki peranan dan fungsinya masing-masing. Namun, saat kekuatan mereka digabungkan, maka akan terjadi yang namanya penciptaan, pemeliharaan, dan penghancuran. Inilah yang disebut sebagai Trimurti. Oke, setelah kita kurang lebih mengerti mengenai Trimurti, lalu apakah ada kesamaan antara Trimurti dan Trinitas? Jawabannya adalah ada, dan itu hanyalah satu. Itu adalah kata Tri di depannya. Di luar daripada itu, berbeda sama sekali. Dan berikut adalah beberapa perbedaannya. Seperti yang tadi sudah kita bahas, Trinitas itu adalah 3 buah pribadi yang memiliki kesatuan esensi. Nah, ini berbeda dengan Trimurti, di mana 3 buah dewa yang terpisah satu dengan yang lain. Di dalam Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus turut berpartisipasi dalam proses penciptaan alam semesta. Nah, ini berbeda dengan Trimurti, di mana hanya Brahma saja yang bertanggung jawab dalam penciptaan.
Di dalam Trinitas, setiap pribadi, baik Bapa, Putra, ataupun juga Roh Kudus, itu selalu bekerja bersama-sama dan memiliki kesamaan tujuan. Nah, ini berbeda dengan Trimurti. Karena seperti yang tadi sudah kita bahas, setiap dewa itu memiliki fungsi dan juga peranannya yang berbeda-beda. Di dalam kekristenan, kita menganut yang namanya monoteisme, di mana paham bahwa Tuhan itu hanyalah satu. Sedangkan Hindu itu lebih sering dikenal sebagai politeisme, ataupun juga bagi sebagian orang disebut sebagai panteisme. Oke, jadi kita melihat ya, bahwa perbedaan antara Trinitas dan juga Trimurti itu jauh sekali. Dan persamaannya hanyalah kata tri di depannya. Oleh karena itu, saya harapkan dengan ini kita semua menjadi nggak salah paham ya, hanya karena kata depannya yang mirip-mirip. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa memberkati kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you in the next episode. Tuhan Yesus memberkati.